Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 4 Maret ya, nggak terasa cepat banget. Udah di hari Sabtu lagi. Kita udah dapat beberapa data news kemarin itu soal PMI Composite untuk Inggris ternyata mengalami tren penguatan lagi, which is sebenarnya bagus ya untuk ekonomi di sana. Terus juga Amerika Serikat ini mengalami sedikit penurunan dari indeks manufaktur pembelian mereka. Indeks pembelian non manufaktur Amerika ya ini agak turun 0,1% saja, which is ya nggak terlalu ngaruh. Ini masih di atas dari ekspektasi. Ya udah lengkap untuk news dari kalender ekonomi di minggu ini. Kita akan review di segmen nyangkut bareng. Ada news apa aja lagi dari market teman-teman. Ini news terbaru dari Rumania. Ini pakai bahasa Rumania, aku coba translate. Ini Perdana Menteri Nicola Ciuca itu mempresentasikan pada hari Rabu di awal rapat pemerintahan sebuah proyek kecerdasan AI yang dirancang untuk para peneliti, guru Rumania dan juga guru Rumania yang disebut Ion yang membuat untuk membantu kami sehingga kami dapat membantu mereka warga Rumania. Jadi semasif itu adopsi daripada yang namanya teknologi AI saat ini. Ini berarti apa? Ini berarti ke depan mayoritas apa yang kita pakai itu akan mengarah ke AI. Jadi mungkin ke depannya bahkan banyak robot-robot trading AI juga. Teman-teman wajib hati-hati. Ya, itu sih dari AI. Terus dari yang lain ini ada National Wide National Wide Building Society dan juga HSBC HSBC Holding ya ini membatasi teman-teman limit retail customer untuk mengakses kripto aset minggu lalu. Dan yang akan datang mereka akan tetap untuk mewaspadai yang namanya skandal dan juga regulator di dalam cryptocurrency. Bahkan nationwide itu sekarang sudah mengaplikasikan eh, daily limit harian untuk transaksi menggunakan debit card atau credit card ya. Ini dibatasi hanya 5.000 pound sterling saja untuk pembelian yang namanya crypto aset. Jadi mereka udah mulai dibatasi. Mereka tetap mengizinkan tapi nggak boleh banyak-banyak. Sementara untuk HSBC itu mengatakan bahwa saat ini mereka udah masih bisa, mereka tidak bisa lagi mengakses dengan yang namanya credit card mulai minggu lalu, mulai bulan lalu, teman-teman. Jadi ini dua berita yang mungkin bad ya, kurang begitu baik lah buat market. Terus pasar kripto merah ada 3,8 triliun terlikuidasi dalam 24 jam. Ya, market kemarin dapat ya sedikit penurunan ya, agak longsor pergerakan Bitcoin itu turun sekitar 6 sampai 5 persenan ya. Untuk Bitcoin itu mengalami penurunan sekitar 4,9% dan ini sudah cukup bikin banyak yang trading di futures itu terlikuidasi. Sebelumnya di video kemarin kita udah sharing juga soal yang namanya bond. Bond di Amerika Serikat itu semakin menguat untuk rate mereka. Artinya apa? Artinya akan ada aliran dana dari market saham, dari market yang lain ke bond, teman-teman. Nah, ini menimbulkan yang namanya eh, penurunan volume daripada market-market high risk, contohnya saham dan juga kripto. Itu udah harus kita waspadai sebenarnya. Dan kemarin ya ada sebuah news lah dari Silvergate itu udah mulai udah mulai menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang disembunyikan, teman-teman. Ya, rumornya Silvergate itu kemarin telat untuk melaporkan laporan keuangan mereka. Jadi bank yang cukup ramah kripto ini terlambat mengajukan laporan keuangan tahunan. Sebagai komunitas kripto berspekulasi, koreksi ini berhubungan dengan Silvergate.
Jadi pertukaran aset kripto Coinbase melalui Twitter resminya mengumumkan untuk menghentikan deposit withdrawal yang menuju Silvergate karena ditakutkan di sana ada sesuatu yang tidak baik. Itu mungkin yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi kalau kita lihat saham Bank Ramah Kripto Silvergate merosot 29% gara-gara tunda rilis laporan keuangan. Ini beritanya ramai banget memang kemarin, teman-teman. Ya, ini bisa jadi sesuatu yang bad lah buat kita, buat market crypto sementara, apalagi ada salah satu bank yang memang support dan ya pergerakan sahamnya terus turun. Dan setelah aku cek Silvergate Capital Corporation itu memang harganya turun dalam 1-2 tahun terakhir. Ini dari Februari Januari 2022 ini udah turun persis seperti market Bitcoin turun. Kalau kita lihat dari tren penurunannya ini nggak bisa nah ini udah bisa set, kita cari dia juga sama ya kayak kripto-kripto lain turunnya sampai 93%. Ngeri teman-teman untuk sekelas bank. Jadi iya sahamnya turun dan gimana kondisi dari Bitcoin. Sebelum kita masuk ke Bitcoin kita lihat dulu posisi dari indeks dolar. Indeks dolar bergerak dalam posisi ambigu, naik turun naik turun naik turun, tapi ya at the end dia masih terbilang sideways teman-teman, ada di range sekitaran 105 sampai 104 diperdagangkan dalam 2 minggu terakhir ya, pergerakannya cenderung sideways sideways sideways. Dan ya teman-teman bisa perhatikan bagaimana candle hijau merah hijau merah hijau merah, jadi benar-benar sideways, sangat-sangat sulit teman-teman untuk sekarang. Terus dari S&P 500 kemarin mengalami penguatan, bounce ya, dari yang namanya dia nyentuh level support trend line, ini udah mulai menguat lagi, which is ya, ini sebenarnya mungkin masih ada kenaikan sedikit yang bisa terjadi pada S&P 500. Sementara dari gold sendiri ini juga mengalami penguatan kembali teman-teman, ditunjang karena memang adanya kemungkinan resesi dan lain sebagainya, sehingga orang membutuhkan yang namanya hedge aset. Ya, gold salah satu pilihan. Terus um, dari minyak dunia ini menguat teman-teman hari ini 2,4%. Minyak masih kita waspadai, hati-hati kalau ada kenaikan harga minyak ke depannya bisa menyebabkan ya inflasi yang lebih tinggi lagi. Terus kalau dari Bitcoin bagaimana? Bitcoin turun 5%-an di perdagangan hari kemarin, dan posisinya kalau kita lihat di time frame daily, sementara Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah ascending channel. Kita masih lihat progres Bitcoin itu bergerak seperti ini. Jadi andai kata kalau penurunan yang terjadi pada Bitcoin belakangan ini hanya isu sementara dan tidak menimbulkan sesuatu yang begitu parah, maka ini adalah tempat kita yang sangat ideal buat ambil barang, teman-teman. Dengan harapan Bitcoin tidak turun lebih dalam lagi dari 22.000 something lah. Jadi kalau Bitcoin sejelek-jeleknya ya dia bisa turun sampai mungkin 21.800 karena di sana ada EMA 200 yang menunjang mungkin Bitcoin. Ya bisa jadi ini adalah posisi yang cukup ideal buat lakukan akumulasi. Ini kalau skenario-nya adalah Bitcoin masih ada probability buat kembali menguat. Oke, itu ada satu skenario yang bisa membuat Bitcoin jadi cukup ideal buat teman-teman masuk. Jadi tentunya ini beresiko, teman-teman. Ya beresiko, nggak pasti Bitcoin bakal naik. Bisa aja Bitcoin malah turun. Tapi ya itulah yang namanya trading. Kalau kita nggak punya skenario ya agak sulit juga sih. Tapi itu skenario pertama. Kalau kita lihat memang dari segi volume perdagangan kemarin agak tinggi ya. Jadi masih perlu diwaspadai teman-teman. Sebelumnya juga Bitcoin waktu di bulan Februari ini juga menunjukkan pergerakan yang mirip-mirip seperti yang terjadi saat ini. Dia drop, 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 turun. Nah, di sini nggak banyak orang yang mau masuk. Ya, volumenya kecil, teman-teman. Nggak ada yang mau masuk di sini. Takutnya Bitcoin malah turun balik lagi. Ya, dia fake out dari MA 200. Dan akhirnya ya Bitcoin ngepump balik. Nah, sekarang ini posisinya mirip-mirip aja. Tapi yang teman-teman harus waspadai adalah yang namanya divergence. Masih terbentuk bearish divergence dan posisi RSI ini belum sama sekali menyentuh level jenuh jualnya.
Ini jual belum disentuh, artinya apa? Artinya masih ada possibility buat Bitcoin kedepannya mengalami tren penurunan. Tapi kalau dari segi pattern, ya biasanya memang masih ada possibility kalau dia masih ascending channel, dia masih bisa naik. Masih bisa naik sampai 26 ribuan. Baru kemudian dia drop. Itu salah satu skenario yang bisa terjadi sama Bitcoin. Nah, andai kata kalau skenario yang pertama nggak berjalan, bagaimana? Nah, ada skenario yang lain yang bisa teman-teman perhatikan. Kita bisa pakai yang namanya indikator Loken, teman-teman. Ini smart money. Kita akan cek di mana posisi smart money saat ini. Kalau kita melihat dari korelasi smart money dan juga volume dan juga pergerakan dari Bitcoin untuk sekarang, volume smart money turun drastis. Bahkan dari yang namanya Februari tanggal 19 ini udah menurun lumayan signifikan, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah semakin dikit orang yang bermain di market. Artinya dalam kondisi seperti sekarang ini, Bitcoin itu kecenderungannya adalah lebih banyak yang retail yang melakukan akumulasi. Maka kalau hal ini terjadi terus-menerus di mana whales nggak mau masuk karena memang tadi ya seperti kita bilang, bond itu udah mulai menguat dan kejadian sama yang namanya volume. Kalau teman-teman perhatikan di time frame daily, volume perdagangan Bitcoin itu at the end semakin turun. Volumenya semakin turun dan pergerakan harga pun juga akan mengikuti ke depannya. Jadi ini bisa jadi warning juga buat teman-teman. Meskipun ada possibility buat naik dan posisi ideal buat ambil barang, tapi tetap kita harus waspada sama posisi yang saat ini bisa terjadi pada Bitcoin. Kalau dari time frame 4 jam pun juga menunjukkan hal yang serupa, teman-teman. Saat ini posisi smart money itu sangat-sangat sedikit di market. Mirip lah seperti yang terjadi di sini, di 11 Februari. Ya, jadi di 11 Februari pun juga volume perdagangannya ternyata kecil dan juga smart money sangat kecil. Tapi mereka dapat momentum buat gerakin harganya balik naik. Dan sekarang juga sama, kurang lebih sama lah. Volumenya kecil, smart money kecil di market. Pertanyaannya adalah apakah whales bakalan ambil inisiatif buat gerakin market lagi sekali lagi, mungkin bisa spike naik sampai 26.000. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita lihat dari tren 4 jam, ada sesuatu yang berbeda dari yang namanya di sini di 11 Februari sama yang hari ini. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah EMA 200 posisinya saat ini sudah di breakdown. Ini EMA 200. Ini EMA 200 yang kemarin itu ya sempat spike turun ke bawah tapi kan nggak sampai turun jauh. Kalau sekarang ini udah agak terlampau jauh sama pergerakan harga. Di sini kita bisa consider sebagai seller ini sangat-sangat dominan untuk sementara ini. Meskipun dalam beberapa jam terakhir pergerakan Bitcoin cenderung sideways. Ya, ini ada indikasi bahwa Bitcoin bisa aja meluncur lebih turun dalam lagi, teman-teman. Tapi apapun itu, kita akan coba cek dia di time frame 1 jam. Time frame yang lebih kecil. Kalau dari time frame 1 jam, pergerakannya Bitcoin ini cenderung sangat lemah bayarnya ya. Buyer sangat lemah dan posisinya saat ini masih cenderung ketahan di 22.100, 22.200. Dan kalau kita anggap ini sebagai sebuah flag, bearish flag, maka biasanya target yang kita bisa upayakan untuk ambil profit itu sini. Kita pindahkan ke sini, maka kita akan dapat possibility Bitcoin berpotensi, ini potensi ya, masih bisa turun sekali lagi sampai 21.700. Itu teman-teman bisa note, siapa tahu hari ini bakalan ada dam lagi turun balik ya, jadi dia bisa turun lagi ke harga yang di sini ada demand. Makanya tadi kalau dia dianalisa aku satu satu jam, yang 1 hari ini kita masih bisa melihat probability Bitcoin bisa turun sampai 21.800 karena tepat di level itu ada EMA 200-nya. Ya, itu bisa menjadi poin yang bisa menahan pergerakan Bitcoin. Oke. Itu mungkin yang bisa teman-teman perhatikan untuk sementara ini. So far tekanan seller agak kuat, teman-teman. Kalau yang mau ambil resiko, mau long, mau short, ya itu balik lagi ke teman-teman ya. Di sini
tidak merekomendasikan apapun. Em, Bagaimana kalau kita lihat dengan RSI? Posisi RSI saat ini menunjukkan terjadi pelemahan memang. Dari segi volume perdagangan, ketika Bitcoin turun ini memang agak sedikit tinggi ya. Volume perdagangannya cenderung tinggi dengan posisi yang sangat volatile, teman-teman. Ya, mungkin kita butuh melihat dulu pergerakan Bitcoin sideways di minggu ini, di hari Minggu, di hari Sabtu, masih ada waktu sebelum akhirnya closing time frame weekly. Mungkin nggak akan terlalu banyak pergerakan juga, teman-teman. Jadi, ya kita akan lihat lah, apakah bakalan sideways seperti yang terjadi di Februari ini, di 12-13 Februari ini, apakah Bitcoin bakalan sideways saja, ya di level ini ya. Apakah dia bakalan sideways saja kemudian dia balik naik lagi atau justru dia sideways dan terkoreksi kembali mencari level supportnya mungkin di 21.800. Jadi gitu aja buat Bitcoin, sementara market masih cenderung lesu. Bitcoin yang jatuh nggak cepat recover artinya adalah ya kita butuh melihat posisi sideways-nya seperti apa, apakah akumulasi atau distribusi. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.